Oh ya, terkait juga katanya ada orang yang diduga Nikita sedang megang HP. Nah, itu perlu ditegaskan. Justru yang kita pertanyakan bagaimana caranya orang mengupload, ada orang sedang main HP ke media sosial sampai ada orang yang meminta perhatian. Nah, itu yang juga aneh itu. Gerak-gerik seorang Nikita itu kan pada saat dia menunggu jadwal persidangan tidak ada aturan hukum yang tertulis dilarang menggunakan HP. Mana tahu dia mau komunikasi sama keluarga, mana tahu dia ingin melepaskan kerinduan sama keluarganya, kan nggak salah juga. Ingat ya, jadi waktu itu komunikasinya tawar-menawar dari 5 turun jadi 4, sepakat pembayaran dari mana, itu kan antara mereka, tidak melibatkan Nikita. Itu inti poinnya. Jadi di situ permasalahan timbul, namun kita sangat sayangkan sampai detik ini penangguhan penahanan untuk Nikita Mirzani belum terlaksana. Sebentar ya. Ya, Bang. Ya bang. Ya bang. Ya itu dikirim linknya oleh Bu Esa. Udah, besok katanya mau ketemu tapi di sisa ya, sisa Sunset Road bang. Hah? Sisa Sunset Road. Oh di Sunset Road. Ya, katanya dia ada rapat di sana. Kasihan kalau saya ke Tabanan dan mendingan sore hari aja gitu bang. Oh gitu. Ya biar saya bisa simulasi di sana bang. Sore jam berapa? Saya lagi berusaha ngurusin majukan tiket. Ya. Tapi belum dapat sih. Tapi Ya. kalau tidak, karena sementara tiket saya jam 5. Ya. Ini saya mencoba untuk maju. Penuh sekali ternyata peluang Bali. Hebat ya Bali bang ya. Acara PDI Perjuangan besok ternyata lagi Bali. Oh iya ya, 27 ya. Benar-benar. 29 ya benar. Hari ini PKB kan penutupan. PKB ya? Ya, hari ini penutupan PKB, besok ya ulang tahun PDI. Mudah-mudahan saya dapat lebih awal. Ya. Kalau sore, mungkin kalau jam 5 itu mungkin saya bisa. Kalau enggak ya. Ya, saya mendingan jam 5-an gitu bang, lebih enak kan sorean. Iya Bang. Gitu bang. Ya Bang. Oke bang Set, udah ke tempat itu Patsu. Belum baru selesai acara nih. Oh, oke bang, lanjut bang. Iya Bang. Ya. Yuk, Pak Wakil Bupati Badung, Giri Prasetyo. Wakil Bupati Gus Botak. Oh, Gus Botak ya. Gitu. Jadi itulah bagaimana peristiwa hukum yang ada pada sidang kemarin hari Kamis. Jadi itu aja yang kita bisa sampaikan. Satu kata, sesuatu yang dimulai dengan LP yang diduga cacat, maka kami mohon hakim memutus dengan bijak. Jangan memutus sesuatu produk-produk yang diawali oleh cacat. Jangan. Karena kalau produk cacat, ya itu pasti hasilnya juga jelek, cacat juga. Itu untuk hakim yang terhormat yang dimuliakan. Jadi awalan cacat, pasti sesuatu yang cacat akan menghasilkan produk yang cacat juga. Horas, salam, saya advokat Dr. Toga Situmorang. Wow, saya hadir pada hari Kamis kemarin di persidangan Nikita Mirzani, dan memang banyak kejutan-kejutan dalam persidangan itu, terutama korban yang katanya sebagai korban itu yang seorang bernama Reza Gladys itu hadir dan dikonfrontasi langsung dengan Nikita Mirzani. Nah, atas konfrontasi ini
maka terkuaklah hal-hal yang memang wajib ditelusuri. Nah ini sekali lagi, wajib ditelusuri oleh institusi yang memang membawahi, terutama BPOM RI. Nah, karena kenapa pada saat itu Nikita mempertanyakan legalitas produk Reza, apakah ada BPOM. Nah, gitu loh. Ini kita juga sudah dapat berita juga dari kabar siangnya TV One. Nah, tuh. Kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan Nah, PBU dengan terdakwa ini menarik. Mirzani dalam sidang. Karena kenapa? Dalam sidang yang katanya pemerasan, itu juga tidak ada pemerasan yang langsung oleh Reza diberikan kepada Nikita Mirzani. Namun yang ada adalah Reza dengan inisial O dan inisial S itu, dan di tengahnya ada yang namanya Mail. Ini yang sering berkomunikasi langsung, bukan Nikita Mirzani. Nah, tapi selain itu, selain katanya tadi dibilang Nikita memeraskan, ternyata terbukti dalam komunikasi awal itu ada kesepakatan yang dimintakan Reza Gladys melalui Dr. O dan S serta Mail, ya sekali lagi ya, kesepakatan ya, itu tidak langsung ke Nikita Mirzani. Ini jadi catatan tuh. Mudah-mudahan hakim betul-betul melihat di luar fakta lain. Pasal dari LP 368 berubah menjadi 369. Itu juga fakta yang mengejutkan. Yang kedua, nah yang ketiga ini tentang BPOM diharapkan terlibat. Reza Gladys Nah, soal izin produk skincare yang dianggap tidak terdaftar di BPOM. tidak terdaftar di BPOM. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan. Dan kalau melihat saya, ini juga harusnya Polri bagian cyber ataupun bagian kriminal khusus ini harusnya udah bisa masuk ini. Reza Gladys dan Nikita Mirzani kini mencuat ke isu yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada ini. sekadar dugaan pemerasan. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula berfokus pada tuduhan pemerasan ternyata memunculkan fakta. Di sini ada produk-produk yang mengandung jarum suntik dan dijual bebas di e-commerce sebagai treatment. Nah ini kan ada dugaan berbahaya ini. Sesuatu yang jelas-jelas Tuh. berbahaya menurut BPOM. Harusnya harus tahu, jangan sampai di situ ada kebohongan, Tuh. ada penipuan pada masyarakat, nggak boleh. Jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik itu lebih bahaya, jarum suntik ada masalahnya loh. Nah ini harusnya polisi udah bisa membuat LPA loh. Aduh, saya jadi bingung ini. Ya mudah-mudahan ya, dengan adanya kita selalu mengawal kasus Nikita Mirzani, ada kasus yang lebih besar sesungguhnya, Polri harus turun, BPOM harus turun. Dan mungkin melalui Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo, dengan rasa hormat, kami minta agar bisa ditindaklanjuti. Jangan hanya Nikita Mirzani aja yang memang terbelit dengan masalah hukum, tapi orang yang melakukan satu produk yang diduga melawan hukum, ini wajib. Nah, itu saja saya Advokat Dr. Togas Tumorang bisa menyampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga ini menjadi satu edukasi dan pemerintah dalam hal ini CQ Kapolri, BPOM dan juga Bapak Presiden kita Bapak Prabowo bisa betul-betul serius. Karena ternyata ada masalah besar, bukan hanya sekedar pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang masih bergulir di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati.